Nah, untuk menghemat waktu, mungkin saya persilahkan dulu ya, Mas Dai dan Mas Irfan untuk memberikan paparan singkatnya terkait apa itu IPM dan IPNU Jawa Tengah, terus kemudian apa aja nih yang udah dilakukan, dan kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan talkshow dan tanya jawab. Nah, buat teman-teman yang hadir di sini juga jangan lupa siapkan pertanyaan terbaiknya karena akan ada hadiah menarik nih untuk penanya terbaik. Mungkin saya persilahkan pada Mas Dai terlebih dahulu ya. Baru kemudian dilanjutkan Mas Irfan. Baik, terima kasih Kak Indri atas waktunya. Boleh minta tolong di share screen untuk PPT tentang profil company. J, yang IPM Kak. Baik, kita sama dengan Bismillah ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman dari Sohib Indonesia Baik yang telah berkolaborasi dengan IPM tentunya untuk kita berdiskusi dan berbincang-bincang mengenai topik pada malam hari ini yaitu dominasi pemilu 2024 Gen Z bisa apa. Namun sebelum itu kami diberi waktu untuk memperkenalkan tentang apa itu IPM. Izinkan teman-teman, saya Dai Aljani yang kemudian hari ini menjadi Ketua Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah periode 2023-2025. Next, IPM atau yang kemudian di diistilahkan Ikatan Pelajar Muhammadiyah begitu ya teman-teman. Akronimnya IPM itu merupakan organisasi otonom Muhammadiyah yang lahir di 18 Juli 1961 di Surakarta, di mana IPM ini merupakan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar di kalangan pelajar. Jadi basis masa teman-teman IPM di ranah grassroots atau akar rumput itu adalah teman-teman pelajar SMA dan SMK, SMP, MTS yang di bawah naungan Muhammadiyah. Next, next. Nah, ini kami perkenalkan teman-teman IPM Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah dalam angka hari ini. Kita memiliki 35 pimpinan daerah di Jawa Tengah, yang mana 35 ini merupakan kabupaten atau kota yang tersebar di seluruh Jawa Tengah, sesuai dengan jumlah kabupaten kota ya di Jawa Tengah ya. Kemudian pimpinan cap pimpinan cabang ini merupakan pimpinan basis kecamatan, teman-teman. Jadi di kecamatan-kecamatan itu namanya pimpinan cabang dan menurut data dari yang kami ambil ada sekitar 203 pimpinan cabang di Jawa Tengah yang tersebar di berbagai macam pimpinan daerah. Kemudian pimpinan ranting kami itu ada sekitar 618 teman-teman. Pimpinan ranting ini ada di pimpinan sekolah-sekolah SMA, SMK Muhammadiyah, kemudian juga ada yang di desa, ada yang di masjid, tersebar di seluruh Jawa Tengah berjumlah 618 pimpinan ranting. Dan pelajar Muhammadiyah secara keseluruhan, data paling mutakhir yang bisa kami ambil sekitar 152.642. Ini merupakan basis massa kita, IPM, dalam bergerak, dalam berdakwah, dalam memperjuangkan nilai-nilai Muhammadiyah, dalam kemudian nanti melakukan proses gerakan-gerakan literasi dan gerakan dakwah. Next, maaf. Next, kita ada 3 prioritas gerakan, teman-teman. Ikatan Pelajar Muhammadiyah, khususnya Jawa Tengah, memprioritaskan 3 gerakan, yang mana gerakan ini juga termasuk di dalam ideologinya IPM, nilai-nilai dari IPM begitu.
Ada gerakan kaderisasi, ada gerakan dakwah, dan ada gerakan literasi. Next. Gerakan kaderisasi itu merupakan gerakan yang berfokus pada penguatan-penguatan ideologi dan mempersiapkan kader-kader pelajar di ranah SMA maupun di ranah cabang, kecamatan maupun di ranah pimpinan daerah di kabupaten atau kota itu untuk menjadi pemimpin. Maka fokus utama dari gerakan kaderisasi adalah bagaimana seseorang itu memiliki pola pikir untuk memimpin. Karena kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Dimanapun kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Maka sebagai bentuk dakwah kita yang paling utama adalah menyiapkan pemimpin melalui gerakan-gerakan kaderisasi. Harapannya gerakan kaderisasi ini tidak hanya sebagai bentuk mempersiapkan pemimpin yang memimpin umat saja, tetapi dia mampu untuk memimpin ketika nanti konteks kita adalah pemilu gitu ya. Dia mampu memimpin sebuah bangsa gitu. Itu adalah harapan paling agung dari proses kaderisasi kita. Next. Yang kedua ada gerakan ada gerakan dakwah, teman-teman. Sesuai dengan definisi IPM, yang mana adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, IPM ini memiliki fokus di gerakan dakwah juga, menyebarkan nilai-nilai Islam sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan manhaj tarjih Muhammadiyah, sesuai dengan apa yang menjadi patokan-patokan kemudian kitah-kitah dari Muhammadiyah. Karena secara tidak langsung IPM juga merupakan ujung tombak dakwah Muhammadiyah di kalangan pelajar. Ketika kita berbicara Muhammadiyah, maka Muhammadiyah ini lingkupnya, sekupnya itu masyarakat secara umum. Nah, untuk menyasar di kalangan pelajar, IPM lah yang akan melakukan tugas-tugas itu. Agenda aksi yang paling utama dari kami adalah pelatihan dai pelajar, pelajar mengabdi, dan ruang bincang pelajar. Next. Nah, kemudian gerakan yang ketiga, fokus gerakan kita yang ketiga adalah fokus gerakan literasi. Karena IPM basis masanya adalah pelajar yang ada di sekolah-sekolah, maka tentu keilmuan menjadi nilai utama. Intelektual menjadi nilai yang utama. Habitus untuk membaca, ikro, dan kemudian berdiskusi itu yang menjadi utama. Maka IPM hadir untuk menguatkan nilai-nilai literasi. IPM hadir untuk melakukan upgrading berkaitan dengan intelektualitas pelajar Muhammadiyah. Kami punya banyak program di situ. Contohnya ada perpustakaan, rumah baca komunitas, kemudian ada pelatihan-pelatihan terkait jurnalistik dan lain sebagainya. Mungkin itu Kak Indri berkaitan dengan pengenalan IPM. Harapannya pengenalan singkat ini membuat teman-teman semua yang ada di sini tertarik untuk mendalami IPM. Kemudian nanti kita bisa berdiskusi di luar atau malah kita dapat berkolaborasi di forum-forum yang lain gitu. Mungkin punya kesamaan gerakan yang akhirnya kira-kira kalau berkolaborasi malah jauh lebih mudah dan jauh lebih masif gitu kan. Tentu kami cukup menerima itu gitu. Begitu Kak Indri, matur Oke, suwun. ya, sami-sami Mas Dai. Ya, menarik ya. Jadi IPM itu bukan hanya gerakan dakwah, tapi juga menyiapkan gerakan kaderisasi, menyiapkan pemimpin bangsa, terus juga gerakan literasi dan lainnya. Oke, terima kasih Mas Dai untuk paparan singkatnya. Kita lanjut ke Mas Irfan. Nah, kalau tadi Muhammadiyah, IPM mewakili dari organisasi Muhammadiyah, salah satu organisasi terbesar di Indonesia. Terus berikutnya adalah IPNU nih, Mas Irfan dari IPNU yang juga merupakan dari Nadatul Ulama yang juga merupakan organisasi terbesar di Indonesia. Silakan Mas Irfan. Baik, terima kasih Kak Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'du. Terima kasih Kak Indri dan juga sobat-sobat Sohib Indonesia Baik berkaitan dengan apa yang akan kita perbincangkan hari ini terkait dengan dominasi pemilu 2024, Gen Z bisa apa. Pada kesempatan ini kami terima kasih dari Sohib udah memberikan kesempatan kita dari Ibnu Jateng untuk sama-sama belajar berkaitan dengan apa yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kemudian kemarin kita diminta untuk sedikit memperkenalkan tentang Ibnu. Mohon ditampilkan. Oke. Ibnu itu merupakan akronim dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Ini sama halnya tadi yang disampaikan, IPM itu merupakan badan otonom dari organisasi besar yaitu Nahdlatul Ulama. Organisasi pelajar Nahdliyin yang fungsinya adalah sebagai tempat berhimpun, kemudian tempat komunikasi, tempat aktualisasi, kemudian wadah yang merupakan bagian integral dan potensi generasi muda khususnya NU secara utuh kayak gitu. Jadi ini merupakan organisasi badan otonomnya NU yang merupakan kaderisasi awal ataupun gerbang utama kaderisasi untuk masuk dalam NU secara struktural seperti itu. Jadi posisinya Ibnu itu memang organisasi yang paling awal sebagai kaderisasi yang pertama di lingkungan Nahdlatul Ulama. Kemudian Ibnu itu lahir di Semarang tanggal 24 Februari 1954. Kira-kira 2 minggu yang akan datang kita akan berulang tahun seperti itu. Kemudian tujuan dari Ibnu itu yang terbentuknya pelajar bangsa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berilmu, berakhlak mulia, kemudian berwawasan kebangsaan, berkebinekaan, serta bertanggung jawab atas terlaksanaannya syariat Ahlus Sunnah, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi tegaknya NKRI. Ini sejalan dengan apa yang menjadi cita-cita bersama dari tokoh ataupun pendiri dari Ibnu sendiri, yaitu Mbah Yai Tholhah Mansur, bahwa cita-cita Ibnu itu merupakan membentuk manusia yang berilmu, berintelektual, dan dekat dengan masyarakat. Bukan elit yang jauh dari masyarakat. Intinya bahwa Ibnu itu dibentuk, dididik untuk berilmu, menjadi intelektual muda di Nahdlatul Ulama yang dekat dengan masyarakat, mementingkan kepentingan masyarakat dan lain sebagainya, memperjuangkan kepentingan ataupun isu-isu yang hari ini dihadapi oleh masyarakat seperti itu. Jadi Ibnu memang dibentuk untuk lebih pada lebih pada sosialnya kayak gitu. Jadi berdakwah sekaligus dekat dengan masyarakat. Jadi yang seperti yang diajarkan oleh kiai-kiai di NU, bahwa orang yang berilmu ya harus dipraktekkan kayak gitu. Jadi kalau sudah mempunyai ilmu, yang sudah diajarkan ilmunya, kemudian harus diimplementasikan. Nah ini yang ruang-ruang ini yang ditampilkan oleh Ibnu gitu. Jadi kita dididik, diberikan pembelajaran, kemudian harus diimplementasikan, harus dipraktekkan seperti itu. Kemudian usia Ibnu itu dari 13 tahun sampai 24 tahun. Mulai dari SMP atau sederajat hingga perguruan tinggi. Jadi ini ada sedikit peremajaan kemarin waktu kita melaksanakan kongres di Jakarta kemarin. PBNU memutuskan untuk peremajaan usia yang tadinya itu 13 tahun sampai 27, ini hari ini
IPNU benar-benar dituntut untuk bagaimana menyelesaikan atau apa namanya harus bisa melakukan regenerasi dengan cepat gitu. Jadi IPNU diperemajakan menjadi 13 sampai 24 tahun seperti itu. Kemudian IPNU itu tidak hanya sekedar yang ada di sekolah, tetapi IPNU juga hadir di lingkungan-lingkungan masyarakat, terutama di desa, kemudian kecamatan, kabupaten maupun kota dan provinsi. Jadi tidak hanya di sekolah-sekolah ataupun madrasah, melainkan hadir di tengah-tengah masyarakat yang ada di desa, kecamatan maupun kabupaten kota kayak gitu. Jadi karena segmentasi kita adalah pelajar yang dalam tanda kutip kami dari IPNU itu menerjemahkan kata pelajar itu ya, yang pertama itu pelajar itu sendiri, siswa itu sendiri, kemudian santri dan juga mahasiswa. Jadi segmen kita itu ada 3, ya. Yang pertama siswa, kemudian santri dan juga mahasiswa. Jadi memang segmennya ini sangat-sangat kompleks, bukan hanya di sekolah-sekolah madrasah, sekolah-sekolah ataupun madrasah yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama, tetapi juga di desa-desa, kemudian santri di pondok pesantren dan juga di perguruan tinggi. Jadi memang yang kita hadapi, yang kita rawat adalah kader-kader yang memang sangat kompleks segmentasinya. Lanjut. Nah, kemudian kita di PWI IPNU Jawa Tengah itu mempunyai visi yang kemarin kita sudah rangkum dalam sebuah pertemuan rapat bersama teman-teman pengurus, yakni yang visi yang pertama, ya, visinya adalah sinergi menuju IPNU Jateng yang efektif dan efisien. Karena hari ini kita menginginkan sinergitas yang efektif dan efisien, artinya karena adanya peremajaan ini kita harus bergerak lebih cepat dan juga melakukan kerja-kerja yang efektif. Kemudian visinya adalah satu, mewujudkan tata kelola organisasi yang efektif dan efisien. Yang selama ini dilakukan oleh teman-teman IPNU itu masih sangat konvensional. Artinya kita, mohon maaf, agak sedikit tertinggal ketika berbicara masalah digital. Namun hari ini kita sudah mulai berpikir pada digitalisasi organisasi. Makanya yang visi yang kedua adalah membangun budaya organisasi yang digital dan visioner. Kita sudah membuat database, kemudian informasi administrasi dan lain sebagainya itu menggunakan digital semua. Jadi ketika teman-teman dari sekolah dan teman-teman dari cabang desa itu sudah melakukan sistem administrasi dan organisasinya melalui digital yang kita namakan, yang namanya adalah SIPADU, Sistem Informasi Administrasi IPNU dan IPPNU Terpadu. Itu kita sudah mulai dan kita akan kejarkan. Kemudian menghidupkan ruang lingkup, ruang aktualisasi pelajar. Kemudian membangun kerjasama lintas sektoral dengan LP Ma'arif, Pergunu, RMI, Lakpesdam, dan Lasisnu. Jadi karena kita segmennya itu terlalu banyak, kita menginginkan adanya kolaborasi ataupun kerjasama lintas sektoral, termasuk dengan LP Ma'arif, yang LP Ma'arif ini bagian dari pendidikannya di Nahdlatul Ulama, sekolah-sekolah LP Ma'arif. Kemudian Pergunu ini merupakan Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Terus RMI ini yang mengurusi pesantren-pesantren. Lakpesdam terkait dengan pengelolaan kaderisasi, kemudian Lasisno ini bagian dari fundraising-nya di Nahdlatul Ulama. Kemudian yang terakhir, eskalasi citra dan hubungan eksternal. Yang selama ini yang kita masih tertinggal, memang IPNU itu masih banyak yang mempertanyakan, IPNU itu apa sih sebenarnya gitu. DNU itu bagiannya apa gitu, masih kalah dengan teman-teman Banser, teman-teman Ansor yang memang citranya itu sudah ataupun eksistensinya itu sudah tinggi. Kita ingin mengangkat bahwa pelajar NU itu ya juga punya citra, ya punya eksistensi tersendiri gitu. Lanjut, Mbak. Nah, kemudian ada 4 simpul utama IPNU Jawa Tengah. Yang pertama, good organization, yang tadi yang bagian dari tata kelola yang efektif dan efisien menggunakan digital dan lain sebagainya.
kita akan mengarahkan ke situ. Kemudian kaderisasi akan kita masifkan, sederhana dan terarah. Gitu. Kemudian simpul yang ketiga adalah komisariat ini bagian dari menjawab tantangan peremajaan itu tadi, usia dari 13 sampai 24. Makanya kita akan menggenjot atau menggerakkan komisariat yang ada di sekolah Ma'arif, sekolah NU, dan juga perguruan tinggi agar senantiasa kita rawat dan kembangkan seperti itu. Kemudian aktualisasi kader, ini bagian dari pengembangan pengembangan kader-kader khususnya untuk kader IPNU sendiri dan juga bagi alumni gitu, seperti itu. Next. Selanjutnya, ya. Ini mungkin masih terlampau kecil ketimbang dari Mas Dae dari IPM karena ini tampilan bagaimana kita hari ini sudah hampir 1 tahun mengejar ketertinggalan database yang selama ini masih tercecer, dan hari ini kita sudah mulai masuk pada digitalisasi itu tadi yang namanya Sipadu itu tadi. Kita sudah ada yang tercatat dalam Sipadu karena masih perlu banyak PR kita yang ada 36 cabang. Ini bagian dari kabupaten atau kota, ada 36. Kenapa 36? Ini termasuk dari Lasem ini menjadi cabang tersendiri gitu. Seharusnya 35, tetapi ada dari Rembang itu punya 2 cabang, Lasem dan juga Rembang. Kemudian ada 436 anak cabang, ini yang terdiri dari kecamatan. Kemudian 2.430 ranting yang ini bagian dari di desa ataupun kelurahan. Kemudian ada 613 komisariat yang ada di sekolah ataupun madrasah. Kemudian ada 14 di perguruan tinggi di Jawa Tengah. Kemudian ini ada 33.499 anggota yang baru kita catat, dan itu masih hanya baru sebatas nama-nama kepengurusannya saja, dari mulai cabang sampai anak cabang. Ini akan kita genjot sampai ke ranting dan komisariat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Tentunya masih banyak informasi hal-hal yang menarik yang berkaitan dengan IPNU Jawa Tengah, terutama dengan kegiatan-kegiatannya, karena kita kegiatannya memang fokus di kaderisasi dan juga soft skill. Tentunya banyak sekali yang akan kita kerjakan, dan kalau pengen join ataupun sekedar ingin diskusi, pengen tahu, nggak apa-apa, kita akan terbuka dengan lebar seperti itu. Terima kasih Mbak Indri. Oke, terima kasih Mas Irfan untuk paparannya, luar biasa ya. Jumlah anggotanya puluhan ribu orang ini gitu. Oke Mas, mungkin nanti kalau ada teman-teman yang tertarik untuk bergabung dengan IPM maupun IPNU bisa kontak Mas Dai dan juga Mas Irfan lebih lanjut ya. Oke. Oke, kita masuk ke saya mau tanya-tanya dulu nih dengan Mas Dai maupun Mas Irfan nih. Nah, tadi kan sempat dipaparkan terkait bagaimana aktif organisasi dan juga bagaimana upaya untuk kaderisasi dan sebagainya. Nah, kalau menurut Mas Irfan dan juga Mas Dai, seberapa penting sih organisasi ini dalam membangun kesadaran politik nih bagi generasi muda khususnya Gen Z? Kan kita tahu nih Gen Z ini generasinya beda nih ya dengan generasi-generasi sebelumnya gitu. Mungkin dipersilakan pada Mas Dai terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan Mas Irfan. Baik, terima kasih Kak Indri. Jadi memang ini ya posisi organisasi, tentunya kalau dalam perspektif kami di Muhammadiyah dan di Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu cukup memiliki peran penting, apalagi dalam konteksnya Muhammadiyah sendiri ya, karena yang kemudian mengakomodasi teman-teman Muhammadiyah secara di level pelajar, maksud kami adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebagai basis organisasinya. Mungkin hal ini juga sama di teman-teman IPNU, begitu Mas Irfan. Nah, organisasi menjadi forum penting dalam arti pencerdasan
terlebih organisasi kami di IPM, mungkin juga di IPNU, ini memang menyasar di kalangan pelajar, di mana usia rentannya hampir sama, bahkan sama ini. Yang kemarin IPNU maksimal 27 ya Mas Irfan, kemudian ada peremajaan sampai 24, ini sama juga dengan IPM Kak Indri, sampai 24 juga IPM. Maka basis masa kita sama, kemudian gerakan-gerakan kita juga sama. Nah, inilah yang kemudian menjadi urgensi eksistensi organisasi untuk melakukan pencerdasan, terlebih dalam konteks pemilu ya. Karena mau tidak mau sesuai data yang disampaikan di awal oleh tim Sohib Indonesia Baik, masyarakat kita, basis masa pelajari kita itu hampir first voter semua, pemilih pemula semua. Meskipun di beberapa sebagian juga ada yang sudah second voter, dalam artian sudah memilih di 2019 kemarin gitu. Cuman memang untuk mendistribusikan pemahaman terkait pemilu, terkait eh, pendidikan politik, terkait urgensi pemilu, kita butuh organisasi untuk dapat memberikan gerakan pencerdasan itu. Mungkin begitu Kak Indri dari perspektif kami. Oke, Mas Dai. Kita lanjutkan dengan Mas Irfan. Silakan Mas Irfan. Baik, terima kasih Kak Indri. Jadi kalau NU dan juga Muhammadiyah ini memang sangat-sangat besar kontribusinya ya. Kita tidak bisa pungkiri bahwa ketika bahkan ada guyonan ketika NU dan juga Muhammadiyah ini tidak ada, mungkin Indonesia juga tidak ada kayak gitu. Jadi ini merupakan apa patut kita syukuri bahwa masih ada organisasi yang Islam kemudian masih sangat-sangat mempertahankan keutuhan NKRI, terutama hari ini konteks politik, dan kita sebagai organisasi di NU bahkan di Muhammadiyah ini pastinya senantiasa menjaga itu semua. Kemudian dalam organisasi kami di IPNU maupun di IPM mungkin juga sama, tadi yang juga sudah disampaikan bahwa memang kita di ranah pelajar, basis masa pelajar yang kemudian hari ini mungkin masih pemilih pemula, yang artinya ini menjadi PR kita juga ke depan bagaimana kita juga mencerdaskan kader-kader kita, memberikan pengertian bahwa jangan sampai apatis terhadap politik, bahwa kita juga di organisasi IPNU juga diajarkan dan senantiasa memberikan pemahaman bahwa politik itu bukan semata-mata hal yang kotor ataupun hal yang culas ataupun hal yang curang kayak gitu. Tetapi politik ini bagian dari bagaimana kita memberikan, dengan politik ini kita bisa mencapai kekuasaan dan memberikan kemaslahatan yang lebih luas terhadap masyarakat, bahkan terhadap organisasi kita sendiri. Dan itu tentu diajarkan di dalam aktivitas-aktivitas organisasi, entah di IPNU maupun di IPM. Pastinya di setiap aktivitas organisasi kita selalu bersinggungan dengan konteks politik, terutama khususnya yang terlihat banget ketika pemilihan ataupun regenerasi dari organisasi. Pastinya kita diajarkan konteks itu juga. Tetapi yang perlu dipahami bahwa di IPNU itu kita diajarkan ada yang namanya kredo yang di IPNU itu belajar berjuang bertakwa, dan itu menjadi menjadi bekal bahwa dalam beraktivitas apapun bahkan berpolitik itu ya harus berpegang itu, belajar, berjuang, dan juga bertakwa. Artinya belajar ini memang diperuntukkan untuk menjadi orang yang intelektual, kemudian berjuang ini bagian dari implementasi kita terhadap ilmu itu tadi, kemudian bertakwa. Jadi ketika berpolitik kita di IPNU ada 3 hal itu yang harus dipegang, bahwa kita harus belajar berpolitik, kemudian setelah kita tahu harus kita implementasikan, harus kita praktekkan, tentunya dengan nilai-nilai
ketakwaan kita itu tadi, identitas perilaku atau identitas keislaman kita harus menyertai kita dalam melakukan aktivitas-aktivitas politik itu tadi, yang harapannya ke depan bahwa pemimpin-pemimpin yang mungkin lahir dari IPNU maupun IPM ini ya juga mempunyai nilai-nilai atau perilaku yang baik dalam berpolitik kayak gitu. Seperti itu Mbak Indri. Oke, menarik Mas. Jadi tadi saya highlight itu politik itu tidak kotor ya, tapi bagaimana kita bisa menggunakan politik itu untuk kemaslahatan bersama ya, untuk kepentingan bangsa dan negara. Oke, menarik Mas. Nah, di Jawa Tengah sendiri kan jumlah Gen Z ini termasuk top 3 ya di Indonesia gitu. Gen Z paling banyak di Indonesia. Nah, di IPM maupun di IPNU sendiri apakah ada tantangan nggak nih dalam rekrutmen gitu ya? Karena kan Gen Z ini identik dengan apatis terhadap politik dan sebagainya. Silakan Mas Dai terlebih dahulu. Baik, memang ini menjadi tantangan tersendiri karena Gen Z ini merupakan generasi yang bahasanya melekat dengan teknologi. Sebelum nanti setelah Gen Z ada generasi Alpha yang ini istilahnya dia lahir saja sudah ada teknologi maju gitu ya. Ini perkembangan kehidupannya sangat dipengaruhi dengan kecepatan informasi, sangat dipengaruhi dengan kemajuan teknologi. Tentu tantangan yang hadir khususnya IPM dalam kemudian mencerdaskan, dalam kemudian memberdayakan, dalam kemudian membebaskan, dalam kemudian berdakwah dan mengajak dia begitu. Memang tantangannya adalah percepatan informasi di dalam media sosial itu sangat cepat dan perlu sekali kita melakukan pencerdasan berkait dengan melek teknologi. Secara data yang kami punya, Kak Indri, bahwa menurut riset itu kebanyakan generasi Z mendapatkan informasi tentang pemilu melalui media sosial. 50%. Nah, ini tantangan tersendiri bahwa IPM, kemudian juga IPNU dan mungkin organisasi yang lain, khususnya yang ada di sini begitu ya, harus mulai bergerak, harus mulai berdakwah, harus mulai juga melakukan aksi-aksi di dunia digital. Mau tidak mau, kami mengakui sendiri di Ikatan Pelajar bahwa dunia digital itu masih menjadi ruang yang kosong. Dan ruang kosong kita belum memiliki tools yang tepat bagaimana terjun ke sana, tetapi kita punya keseriusan memahami bahwa ini ruang kosong yang perlu kita isi, bahwa ini ruang kita berikan kontribusi Ikatan Pelajar Muhammadiyah, karena basis masa kita ada di sini. Ketika kita tidak menyentuh digital, ketika kita tidak menyentuh hal yang setiap hari dikonsumsi oleh generasi Z, maka banyak hal yang akan hilang begitu. Nah, apalagi ketika kita berbicara pemilu. Banyak sekali informasi, banyak sekali hoax, banyak sekali berita-berita yang langsung beredar di media sosial, tetapi kita sebagai organisasi hanya sekedar diam saja. Karena ini kan menjadi tantangan sendiri. Terus memberikan pemahaman kepada mereka bahwa adalah berita hoax gitu. Mohon maaf. Kemudian ini adalah berita yang bahasanya sengaja dibuat untuk memecah belah gitu kan, untuk polarisasi. Atau memang ini berita faktual. Itulah yang kemudian menjadi PR gerakan-gerakan kita, gerakan-gerakan kami ke depan. Begitu, Indri, kurang lebih. Oke, Mas Dai. Jadi tadi perlu di-highlight bahwa medsos itu masih jadi ruang kosong dan kita perlu mengisinya dengan hal-hal yang baik ya. Seperti acara kita malam hari ini nih, yang diinisiasi oleh Sohib, ya diisi dengan hal-hal yang baik gitu. Oke, baik, mungkin Mas Irfan, mungkin disilahkan tanggapan singkatnya.
eh, menurut kami ketika generasi Gen Z ini banyak yang menganggap bahwa politik ataupun kemudian menjadi apatis, itu menurut kami ini menjadi tidak bijak. Artinya bahwa kita sebagai warga negara harus punya hak dan juga tanggung jawab berkaitan dengan apa yang terjadi di negara kita. Memang tantangan terbesar adalah yaitu tadi, Gen Z itu merupakan eh, manusia yang terlahir sudah melek dengan teknologi dan dikelilingi oleh situasi arus informasi yang luar biasa. Ini menjadi tantangan memang, media sosial dan lain sebagainya. Namun pertanyaannya apakah Gen Z ini beranggapan bahwa memilih ataupun mencari calon pemimpin itu yang baik itu berdasarkan gagasan, berdasarkan ide, ataupun hanya sekedar tren ataupun yang lagi viral seperti itu. Jangan-jangan malah Gen Z ini tergerus arus yang seperti itu. Yang kita harapkan adalah Gen Z ini dengan arus teknologi yang luar biasa, arus teknologi yang cepat, mempermudahkan kita mencari dan juga mengetahui bagaimana yang pemimpin itu baik dan lain sebagainya. Ini menjadi nilai positif seharusnya. Tetapi jangan-jangan hari ini malah Gen Z itu tertarik dengan hal-hal yang sifatnya tren ataupun viral seperti itu. Ataupun FYP di TikTok seperti itu. Dan ini menjadi tantangan kita bahwa kita sebagai organisasi harus juga memberikan pengertian hal-hal kayak gitu itu. Artinya kita dididik di organisasi ya harus memberikan sesuatu itu yang pantas ataupun yang mendekati yang baik kayak gitu. Jadi ketika tantangannya adalah bagaimana kader-kader IPNU maupun IPM ini, ya bagaimana kita harus mencerdaskan, kemudian memberikan pengertian bahwa memilih pemimpin yang seharusnya ya harus berdasarkan gagasan, kemudian visi, misi, dan lain sebagainya, bukan hanya sekedar tren-tren saja seperti itu. Jadi ya ini menjadi tantangan kita, bagaimana ke depan ya kita harus lebih banyak untuk memberikan pengetahuan tentang politik itu tadi, kemudian mungkin cara memilih pemimpin versi IPM, mungkin cara memilih pemimpin versi IPNU, versi Muhammadiyah, versi NU, itu kan pasti ada kriteria-kriteria itu tadi, dan itu yang harus kami sampaikan sebagai organisasi kayak gitu. Seperti itu, Kak Indri. Oke, terima kasih Mas Irfan. Jadi jangan terjebak di gimmick-gimmick politik ya, tapi harus bisa nih butuh effort kayaknya generasi Z ini untuk melihat gimana visi misinya gitu. Oke, mungkin Mas Dai sama Mas Irfan bisa kasih tips gitu ya, tips dan trik gitu buat Gen Z ini gimana sih harus memilih gitu. Apalagi kan nih pemilu ini dalam hitungan hari kan, jadi nggak hanya milih pemimpin bangsa, tapi juga milih wakil kita nih di DPRD maupun di DPD maupun di DPR gitu. Mungkin Mas Irfan dan Mas Dai bisa ini ya, apa ngasih tips buat Gen Z, teman-teman Gen Z yang mungkin baru pertama kali atau udah kedua kalinya menggunakan hak pilihnya. Silakan Mas Irfan, mungkin terlebih dahulu ya, bergantian. Ya, baik. Mungkin tipsnya itu kita sebagai generasi Gen Z itu ataupun generasi milenial seperti Kak Indri, kita jangan takut untuk salah dalam belajar bagaimana memahami konteks politik ini itu tadi, konteks hari ini tentang politik misalkan. Jadi dengan arus informasi yang cepat itu tadi, ya bagaimana kita harus bisa mencari tahu lebih dalam terkait dengan calon-calon yang akan kita pilih. Kita tidak mencari, memang susah untuk mencari pemimpin yang sempurna, tetapi
lebih pada bagaimana kita mencari yang lebih pantas seperti itu, lebih pantas atau tidak yang paling buruk ya seperti itu. Jadi dengan adanya informasi itu tadi ya, bagaimana kita mempunyai effort lebih, mempunyai keniatan untuk mencoba mencari visi misinya seperti apa, kemudian track recordnya seperti apa, mungkin juga bisa kita lihat perilakunya itu sebelum pencalonan itu seperti apa, itu kan harus kita pahami kayak gitu. Mungkin dalam bermasyarakat itu sebelum pencalonan itu nggak pernah keluar, nggak pernah bersosial, atau nggak pernah dekat dengan masyarakat, tiba-tiba pas pencalonan kok tahu-tahu, oh ternyata kok jadi friendly banget sama masyarakat, lebih humble dan lain sebagainya, itu kan perlu kita telusuri kayak gitu. Jadi ya kita seyogianya sebagai generasi Gen Z ini yang mempunyai banyak informasi yang bisa kita kulik, yang bisa kita cari, harus bisa apa mencari lebih dalam gitu. Entah itu konteks pemimpin nasional ataupun legislasi ataupun senator dan lain sebagainya lah, dari RI provinsi maupun kabupaten kota, itu harus dilihat track recordnya, terutama perilaku yang sebelumnya itu seperti apa dan pas pencalonannya itu seperti apa. Jadi tidak hanya eh, apa yaitu tadi yang sebelumnya saya sampaikan, tidak hanya sekedar trennya saja, tetapi gagasannya, kemudian mungkin eh, identitasnya gitu. Identitasnya itu seperti apa, bobot bibitnya seperti apa, seperti itu. Mungkin itu Mbak Kak Indri. Oke, Mas Irfan. Jadi waspada ya kalau ada yang mendadak baik, itu mendadak ramah dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau sebelumnya nggak kenal gitu, siapa lu siapa gua, tiba-tiba ini tiba-tiba ramah, terus apalagi kalau bagi-bagi sembako atau bagi-bagi uang itu perlu diwaspadai ya teman-teman semua. Oke, mungkin selanjutnya dengan Mas Dai, silahkan tanggapannya. Baik, Kak Indri. Ini menarik ya, Kak, karena dari beberapa jurnal yang coba kami cari gitu, bahwa penelitian tersebut mengatakan antusiasme Gen Z untuk memeriahkan pemilu itu cukup tinggi dan sekitar 50%, 50,25%. Kemudian itu 88% dan partisipasinya untuk menentukan pemimpin saat itu 60%. Sebenarnya ini aset yang menjadi daya tarik tersendiri bahwa Gen Z itu tidak apatis kok. Cuman memang istilah kami ya ini ada yang sebagian second voter sehingga ada rasa skeptis bahwa pemilu ini hanya untuk pemilihan saja, tidak ada substansialnya. Cuman ternyata ada sebagian juga yang melihat sisi-sisi isu-isu menarik, sisi-sisi substansialnya begitu. Kami sendiri di Muhammadiyah kemarin ayahanda pimpinan Muhammadiyah telah melakukan pendidikan politik. Ini sebagai tips dan trik juga yang dilakukan oleh Muhammadiyah, bahwa dia turut hadir mencerdaskan masyarakat Muhammadiyah, maaf, mencerdaskan masyarakat Muhammadiyah untuk melek terhadap politik dan terhadap calon-calon presiden umum, khususnya calon-calon presiden dan wakil presiden di pemilu besok gitu. Yang dilakukan oleh ayahanda-ayahanda ini adalah melakukan uji publik 3 paslon. Ada di Surakarta, kemudian ada di Jakarta, dan ada di Jawa Timur gitu. Ini upaya untuk mencerdaskan generasi terutama ya, khususnya, meskipun itu umum, tetapi ini hadir agar generasi Z semakin peka dan semakin punya pandangan. Karena Pak rekan ketika coba ditanya, banyak yang menjawab belum tahu mau milih siapa karena nggak kenal gitu. Apalagi kalau konteksnya ini adalah caleg gitu ya. Mohon maaf, kalau konteksnya adalah caleg kita nggak kenal gitu. Nah, cuman saya sangat apresiasi betul KPU bahwa hari ini generasi Z itu
menjadi dominasi setelah generasi milenial, maka KPU membuat sebuah kanal platform yang namanya infopemilu.kpu.go.id, yang mana isinya adalah visi dan biografi, biodata dari masing-masing legislatif. Bahkan juga ada presiden di situ. Nah, ini satu hal yang menurut kami langkah cukup strategis, di mana pertama sasaran utamanya adalah teman-teman generasi Z. Teman-teman notabene mendapatkan informasi pemilu itu dari media sosial, dari berita-berita online, gitu. Dan cukup akurat itu. Bahkan ketika kita melihat biodatanya, banyak juga yang usianya cukup muda. Saya adalah siswa hukum yang pada hari ini membuat skrip motivasi caleg-caleg muda untuk menjadi calon anggota legislatif, khususnya di Kabupaten Klaten. Dan temuan saya di Kabupaten Klaten, ada sekitar 50 calon legislatif muda, yang mana ini nilainya atau angkanya meningkat dari yang periode 2019 kemarin. Ini kan satu gimana pemilu generasi muda bukan partisipasi memilih, tetapi juga mencalonkan diri. Nah, maka kembali kepada pertanyaan, ditanya tips dan trik bagaimana generasi Z untuk menjadi pemilih yang bijak, kita manfaatkan yang dekat dengan media. Untuk kita mencoba membuka website, untuk kita coba cek IG dari masing-masing caleg, karena informasi ini akurat ada banyak di media sosial. Begitu, Kak Indri. Oke, Mas Dai, ya menarik ya. Jadi tadi kita sudah bahas kalau cukup dominan ya Gen Z ini sampai 22,8% ya untuk jumlah pemilihnya di DPT. Nah, kalau menurut Mas Dai dan juga Mas Irfan, mungkin bisa dijawab secara singkat ya sebelum kita lempar pertanyaan ke teman-teman gitu ya. Teman-teman apa kita buka sesi tanya jawab gitu. uh, ini apa seberapa uh, penting sih gitu ya peranan dari suara dari Gen Z ini untuk menentukan arah bangsa ke depan gitu. Silakan Mas Irfan dan Mas Dai. Kalau menurut kami sangat-sangat penting karena Gen Z kemudian generasi milenial ini menjadi lumbung yang luar biasa besar bagi mungkin kemenangan calon-calon pemimpin seperti itu. Jadi mereka pastinya berlomba-lomba bagaimana meraup suara dari Gen Z dan juga milenial ini, kaum muda ini. Tentu yang perlu diwaspadai bahwa yang perlu harus kita bentengi bahwa kita sebagai Gen Z itu harus berpegang pada memilih pemimpin yang mempunyai gagasan dan visi misi yang jelas. Kemudian tidak membawa isu SARA yang mungkin dulu itu pemilu yang sebelumnya itu sangat-sangat menguras energi masyarakat Indonesia dengan terbelahnya masyarakat itu. Jadi harus bisa memilih dengan gagasan yang baik, visi misi yang baik, kemudian tidak memilih calon pemimpin yang membawa isu-isu SARA seperti itu. Gitu Mbak, singkatnya seperti itu. Oke, baik. Silakan Mas Dai. Indri, seberapa penting Gen Z? Cukup penting ya, karena ketika melihat ke depan, jauh ke depan, Indonesia Emas 2040, itu paling besar adalah Gen Z yang akan menduduki posisi-posisi strategi di 2045 mendatang. Ketika hari ini Gen Z melek terhadap isu, melek terhadap perkembangan pemilu, melek terhadap dinamisasi perpolitikan di Indonesia, maka ini menjadi yang cukup berharga untuk kita, bangsa Indonesia, bahwa calon pemimpin kita ke depan
memiliki kesadaran untuk hal-hal yang substansial, isu-isu ekonomi, isu-isu lingkungan hidup, kemudian isu-isu teknologi itu mereka sudah mulai sadar. Maka menjadi penting Gen Z untuk turut berpartisipasi entah dalam gagasan menyampaikan pendapatnya bagaimana arah Indonesia ke depan ataupun hanya sekedar turut memilih begitu. Karena kontemplasi untuk memilih apakah yang akan dia pilih tentu melalui proses selektif ya, melalui proses untuk mencari yang paling mungkin begitu Kak Indri. Oke, terima kasih Mas Dai. Oke, sekarang kita masuk ya teman-teman ya ke sesi diskusi. Jadi teman-teman yang ingin bertanya atau berdiskusi diharapkan untuk raise hand atau menyampaikan pertanyaan di kolom chat. Jadi nanti akan ada ini ya, untuk penanya terbaik akan mendapatkan hadiah saldo e-wallet sebesar 100.000 dan nanti akan dihubungi oleh tim panitia Sohib. Oke, ini sudah ada beberapa orang yang melakukan raise hand. Silahkan mungkin untuk yang pertama Mas Tengku Arif Sans ya, silahkan ya. Diperkenalkan dirinya, terus kemudian dari mana gitu. Dan pertanyaan ditujukan ke siapa? Silahkan Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Dai dan Mas Irfan telah memaparkan materi yang sangat luar biasa juga, sangat bagus. Dan sebelumnya mungkin saya ingin menanyakan, ada dua pertanyaan. Yang pertama itu menanyakan tentang organisasi IPM dan IPNU. Kebetulan dulu saya kuliah di Jogja tahun 2021 dan kebetulan saya juga di kampusnya yang notabene-nya NU dan tetangga saya tuh UMY jadi Muhammadiyah. Nah, saya pengen nanya kan tadi ada beberapa juga yang bilang kaderisasi. Nah, dan Dai tadi kan pasti kan hal itu diimplementasikan kan. Nggak mungkin. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara mengimplementasikan sudah kaderisasi, pastikan kita mengamalkannya, karena al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu apabila tidak diamalkan bagaikan pohon tanpa berbuah. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah bagaimana organisasi ini mengimplementasikan ilmu-ilmu kepada kaderisasi, dan kaderisasi yang di kader ini pun bagaimana mengimplementasikan kepada masyarakat sekitar, dan apakah dibimbing dan atau tidak. Yang kedua mungkin kemarin saya setelah ikut kajian Ustaz Handi Boni dan setelah saya juga mendengarkan dari, mungkin kita tahu nama tiktokers yang namanya Kadam ya, Bang Kadam. Beliau kalau nggak salah melafalkan ayat Al-Quran surat Al-Imran ayat ke-26 kalau saya. Pokoknya halaman 53 kalau nggak salah. Yang berbunyi qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, pertanyaan saya adalah apakah kita harus melihat dari sisi agamanya juga untuk memilih seorang pemimpin ini? Karena kan nanti ketika kita menyoblos ini pasti dipertanggungjawabkan tidak hanya di dunia saja tapi di akhirat, karena dan pasti presiden pun yang kita pilih pasti akan menanggung pertanggungjawabannya, karena kulukum ra'in wa kulukum mas'ulin an ra'iyatihi. Seperti itu. Terima kasih. Oke Mas Tengku, berarti kita tampung dulu ya untuk 3 penanya, nanti baru dijawab oleh Mas Dai dan Mas Irfan. Berikutnya 3A Diponegoro nih. Silahkan mungkin dibuka kameranya, terus di unmute ya. Boleh, mohon maaf sebelumnya saya ini lagi nggak bisa on cam. Oke, silakan diperkenalkan dirinya. Ya, nama saya Diponegoro. Saya adalah second voters dan di 2019 itu sempat nyoblos juga. Tadi relate banget yang dijelasin dari teman-teman dari komunitas IPNU dan IPM ini, kayak
sebagai second voters itu saya memiliki kekecewaan juga gitu setelah apa ya di 2019 ini kan keterlibatan apa ya isu agama gitu dalam politik dan polarisasi itu sangat kental sehingga polarisasi itu sangat terpisah gitu. Tapi setelah kemudian setelah pemilu itu terjadi apa ya rekonsiliasi atau misalnya bersatu gitu, itu seolah-olah apa yang kita perjuangkan di 2019 itu nggak ada artinya gitu. Dan ketika di 2024 ini saya merasa dengan keterlibatan politik yang cukup tinggi, apa ya dengan cara mencari tahu apa keadaan politik, nggak cuma dari capres-capresnya, tapi dari koalisinya, terus dari para petinggi-petinggi partainya gitu. Justru malah merasa kalau misalnya saya tuh jadi golput itu jadi pilihan yang paling baik gitu. Jadi kayak kalau misalnya gimana ya, kayak keterlibatan politik ini tuh malah uh, tujuan golput tuh jadi semakin realistis gitu untuk pemilu yang sekarang itu. Nah, tanggapan dari mungkin dari IPNU atau IPM sendiri gitu, itu bagaimana dengan hal itu gitu? Karena sebagai Gen Z sendiri ini tuh bisa agak tricky. Kalau misalnya kita keterlibatan politiknya rendah gitu, bisa jadi kita itu gampang kehasut sama informasi-informasi palsu dan yang mana itu tuh tidak ideal. Tapi ketika keterlibatan politiknya tinggi gitu, itu yaitu gitu malah cenderungnya golput, dan itu terjadi nggak cuma sama saya tapi sama beberapa teman saya juga, dan jumlahnya cukup banyak. Nah, itu kayak gimana perspektif dari pihak organisasi IPNU atau IPM? Terima kasih. Oke, Mas Diponegoro. Oke, selanjutnya penanya ketiga Indi Ciami Nofrita. Ya, silahkan Kak Indi dibuka kameranya atau di unmute dulu. Ya. Oke, sepertinya ada kendala. Saya bacakan ini ada pertanyaan dari di chat, ada pertanyaan dari Samrin ya, dari Samrin izin bertanya ke narasumber. Ini sepertinya Mas Dai ini ya live ya atau ada gangguan sinyal atau seperti apa mungkin. Nah, saya bacakan aja ya. Izin bertanya ke narasumber bagaimana IPNU dan IPM melakukan pendidikan politik ke Gen Z dan agar mereka menjadi generasi yang rasional dalam menentukan pilihan dan tidak mudah terjebak hoax. Oke. Oke. Kak Indi bisa apa silakan Kak Indi kalau mau bertanya. Oke. Oke, mungkin 3 pertanyaan dulu ya, Mas Irfan. Mungkin nanti silakan dijawab dulu. Nanti kita lanjutkan dengan Mas Dai. Jadi yang pertama tadi dari Tengku Arif itu gimana nih mengimplementasikan apa yang sudah didapat di kaderisasi. Terus kemudian kalau dalam memilih itu gimana gitu kan? Apakah harus dilihat dari sisi agamanya gitu? Karena salah satu influencer itu bilang kalau apa namanya pilihan itu nanti dipertanggungjawabkan di akhirat gitu. Terus kemudian dari Mas Diponegoro ya. Nah, beliau mengatakan dia sebagai pemilih kedua ya agak kecewa juga nih karena pas pemilu 2019 dengan dinamikanya kemudian dia merasa kecewa dan gimana nih supaya dia tidak golput. Nah, tadi dari pertanyaan ketiga dari Samrin, ya. Nah, gimana nih? Bagaimana IPM dan IPNU melakukan pendidikan politik ke Gen Z agar mereka ini
bisa jadi pemilih yang rasional gitu atau generasi yang rasional dalam menentukan pilihan dan tidak mudah terjebak hoax gitu. Apalagi terjebak di gimmick-gimmick politik. Oke, mungkin silakan ke Mas Irfan dulu untuk menjawab 3 pertanyaan ini, kemudian dilanjutkan oleh Mas Dai. Baik, terima kasih Kak Indri. Tadi pertanyaan dari Mas Tengku Arif berkaitan dengan selama ini dari IPNU maupun IPM ini sudah melakukan kaderisasi, apakah dikelola dengan baik, kemudian sudah melakukan pembelajaran, kemudian apakah diimplementasikan dengan baik seperti itu. Jadi di kami di IPNU itu selalu kita kelola, kita rawat berkaitan dengan kader, kemudian berkaitan dengan anggota yang baru masuk, itu kita kelola dengan baik kayak gitu. Jadi dengan adanya kaderisasi itu tadi, kita ada yang namanya Makesta, masa kesetiaan anggota. Jadi ini menjadi kaderisasi awal di IPNU yang isinya berkaitan dengan pembelajaran apa sih NU itu, apa sih Islam Ahlussunnah wal Jamaah itu, kemudian apa sih IPNU IPPNU, dasar-dasar itu yang sebagai pengenalan bahwa calon-calon kader ini perlu dibekali dengan dasar-dasar KNU-an, ke dasar-dasar ke Aswajaan, kemudian dasar-dasar ke IPNU IPPNU-an kayak gitu. Jadi dengan adanya kaderisasi itu kita selalu ketika setelah pelaksanaan kaderisasi itu pasti ada follow up, ada RTL-nya, ada rencana tindak lanjutnya. Jadi ada kita lakukan terus-menerus pendampingan, bimbingan dan lain sebagainya, terus bahkan sampai mengarahkan pada minat bakat, soft skill-nya seperti itu. Kan kita fasilitasi di organisasi IPNU IPPNU itu. Kemudian dengan merawat kader itu, salah satunya trik dari kami, salah satunya strategi dari kami itu dengan melakukan kaderisasi berjenjang. Tadi sudah saya sampaikan ada yang namanya Makesta, masa kesetiaan anggota, kemudian selama pelaksanaan Makesta, kemudian sesudahnya ada follow up, ada rencana tindak lanjutnya, kemudian ada jenjang berikutnya yang namanya latihan kader muda. Ini membentuk kader-kader IPNU kayak gitu. Tadi yang Makesta ini hanya sebatas anggota, kemudian naik level menjadi kader. Nah, itu kita bekali dengan pembelajaran yang lebih dalam berkaitan dengan aswaja yang seperti apa sih sebenarnya, yang lebih detail gitu. Strategi NU bagaimana, kemudian bagaimana kita mengamalkan NU-nya seperti itu. Nah, itu bagian dari kader muda yang intinya mencetak kader-kader muda itu tadi. Kemudian yang terakhir itu ada latihan kader utama. Ini mencetak kader-kader utama, mencetak pemimpin-pemimpin yang terlahir dari IPNU. Jadi tadi baru anggota, kemudian lanjut menjadi kader, kemudian yang ketiga ini menjadi kader utama yang menjadi pemimpin-pemimpin yang ada di IPNU. Nah, ini banyak sekali kita bekali bagaimana menjadi pemimpin yang baik, bagaimana menjadi manusia yang intelektual tetapi bisa merangkul, bisa bersama-sama masyarakat yang menjadi cita-cita pendiri IPNU kayak gitu, yang menjadi manusia yang intelek tapi tidak lupa dengan masyarakatnya. Itu yang akan dididik dalam kaderisasi yang tingkatan lakut itu tadi. Pastinya setiap kaderisasi ada follow up, ada rencana tindak lanjutnya, ya yang intinya menarik lah untuk dilalui kayak gitu ya. Kalau misalkan Mas Tengku ini tertarik, monggo silakan, kita terbuka untuk bagaimana Mas Tengku ini bisa mencicipi lah, sekedar minimal mencicipi rasanya di IPNU kayak gitu. Kemudian apakah kita harus melihat sisi agamanya untuk memilih pemimpin itu tadi? Kalau menurut saya harus iya, karena kita sebagai baratnya penggerak dari penggerak dakwah-dakwah Islam, artinya kita mempunyai identitas bahwa
kita juga organisasi ini identitasnya adalah Islam. Ya, kita sewajarnya yang sering menjadi pembicaraan di lingkungan kita di NU ya harus memilih pemimpin dari sisi keagamaannya, keteladanaannya seperti itu. Bagaimana perilakunya, kemudian bagaimana cara pemimpin itu beragama seperti apa itu harus dilihat. Insya Allah ketika pemimpin itu bisa kita katakan, oh ternyata dia mempunyai perilaku yang baik, bisa kita lihat secara kasat mata, oh ternyata mungkin beliau adalah orang yang punya iman, gitu. Insya Allah ketika melakukan apapun nanti setelah menjadi terpilih, memberikan kebijakan, policy ataupun keputusan-keputusan untuk bangsa dan negara kita itu akan berpegang pada prinsip yang lebih baik ke depannya dan prinsip-prinsip bahwa masyarakat rakyat itu adalah segala-galanya seperti itu. Kemudian dari siapa Mas A 3A Diponegoro tadi sudah diceritakan bahwa dulu sudah pernah mengalami pemilu yang terjadi polarisasi, banyak politik identitas yang terjadi, kemudian ada sekat di antara masyarakat, mungkin bahkan di antara teman sendiri. Ini menjadi pola yang sangat-sangat melelahkan waktu itu memang. Tetapi setelah adanya rekonsiliasi dengan melihat koalisi yang kemudian banyak yang dulunya rival hari ini menjadi koalisi yang menjadi bagian dari kepemerintahan, itu kok rasa-rasanya dari generasi Gen Z ini ternyata kok kayak gitu sih, yang sudah kita perjuangkan kok malah seenaknya aja, tidak melihat perasaan kita yang dulu sudah berkorban dengan pikiran bahkan hati kayak gitu. Menurut kami ini konteks politik, Mas, konteks politik. Jadi kalau politik itu kan seni. Jadi kalau bermain politik itu harus jangan baper, jangan sampai baper, karena politik itu sangat dinamis. Bisa jadi ini ada 3 calon pemimpin, bisa jadi setelah putaran kedua bahkan bisa bongkar pasang lagi, bisa jadi yang kita inginkan, wah ini sudah ideal banget, ayo kita perjuangkan, ternyata di tengah jalan mereka bergabung dengan yang lain, itu yang menjadi kekecewaan kita. Nah itu makanya yang harus dipegang bahwa kita hari ini nggak boleh baper, berikan nuansa pemilu ini itu dengan riang gembira. Dengan riang gembira, cari yang pemimpin yang punya gagasan, tidak menebar sara. Kalau politik identitas itu menjadi hal yang banyak tafsiran lah menurut saya kalau konteks politik identitas. Karena ya banyaklah teman-teman yang melakukan itu. Tapi ya kita sebagai organisasi Islam ya punya identitas itu, bahwa kita ya ketika misalkan menjadi pemimpin pun akan membawa identitas-identitas keislaman itu. Tapi yang paling penting jangan sampai memilih pemimpin-pemimpin yang bersinggungan dengan sara itu tadi. Makanya yang terpenting jangan baper, ini politik sangat dinamis, bisa bongkar pasang, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan kita, tetap berpikir jernih. Yang terpenting bahwa carilah pemimpin yang pantas saja seperti itu. Kemudian yang terakhir, bagaimana Ibnu melakukan pendidikan politik agar tidak tercemar isu-isu hoax. Jadi kita di kaderisasi kita tentu punya banyak materi-materi yang memang itu mengarahnya ke arah sana, ke arah pendidikan politik. Bagaimana kita sebagai kader, sebagai anggota itu diberikan pengertian bahwa politik itu seperti ini, yang kemudian jangan sampai termakan dengan hoax,
harus bisa memilah, harus bisa memilih seperti itu sudah menjadi makanan kita sehari-hari di dalam kaderisasi IPNU dan di PPNU atau di organisasi kita. Tentu itu terus kita genjot dan hal lain pasti banyak dibimbing oleh alumni-alumni kita yang memang beberapa yang sudah mungkin melanjutkan karirnya di dunia politik bisa memberikan edukasi terhadap kader-kader yang ada di bawah, terutama alumni-alumni yang mungkin hari ini punya hajat di politik, punya hajat di legislasi, itu banyak memberikan sumbangsih terhadap edukasi terhadap kader-kadernya. Bagaimana berpolitik yang santun, politik yang gembira, politik yang tidak baperan seperti itu. Gitu, Kak Indri mungkin. Oke, Mas Irfan. Jadi jangan baper, jangan serius-serius sekali lah ya. Namanya juga politik harus riang gembira gitu. Terus pilih pemimpin yang punya gagasan. Oke, mungkin dilanjutkan dengan Mas Dai. Silahkan Mas Dai. Terima kasih Kak Idri. Mohon maaf ya Ya. Kak Idri dan teman-teman beberapa kali sempat terpental karena sinyal. Jadi tadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama tentang implementasi ilmu yang telah dihimpun dalam kaderisasi. Kami sama seperti itu di IPM ada proses perkaderan yang berjenjang. Namanya Taruna Melati 1, Taruna Melati 2, Taruna Melati 3, dan Taruna Melati Utama. Yang mana masing-masing punya bobot keilmuan. Bagaimana kita memastikan bahwa ilmu-ilmu yang telah teman-teman kader ini terima di proses perkaderan dapat diimplementasikan. Kami memiliki mekanisme tersendiri, ada panduan yang kemudian di situ tertera habitus setelah pelatihan atau pasca pelatihan seperti apa. Itu akan menjadi indikator tersendiri dari kami sebagai fasilitator pelatihan dan sebagai pimpinan organisasi untuk menilai dan memastikan bahwa materi-materi itu dapat diterima dengan baik dan dapat diimplementasikan. Di sisi lain, kami juga memiliki, sama seperti teman-teman IPNU, memiliki RTL atau rencana tindak lanjut follow up dari pasca pelatihan untuk kemudian teman-teman yang melalui proses perkaderan ini mampu dan tepat untuk mengimplementasikan ilmu-ilmunya. Kemudian berkaitan dengan pemimpin apakah dipilih berdasarkan agama, tentu kalau kita lihat perspektif Islam begitu ya, ketiga-tiganya ini yang menjadi calon pemimpin, 3 pasangan ini semuanya Islam begitu. Tapi apakah yang kemudian perlu untuk kita apa ya, alat untuk kita memilih begitu kah? Selain daripada secara personalitinya, selain daripada secara belakangnya gitu kalau kita ngomongin pragmatisme, ya kembali ke gagasan-gagasannya. Mohon maaf. Kembali kepada gagasan-gagasan yang dimiliki oleh masing-masing paslon begitu. Karena kalau kita hanya melihat agamanya saja, ya ini sudah, kalau kita melihat perspektif Islam, tiga-tiganya sudah Islam semua gitu. Terlepas dari bagaimana secara 3 paslon ini beragama, yaitu sudah menjadi ranah privasi mereka. Tetapi kita sebagai kaum muslim, kami di IPM pun juga lebih memprioritaskan yang seiman gitu ya. Nah, karena tapi tiga-tiganya ini adalah muslim semua. Maka yang kemudian perlu untuk kita pertimbangkan selain ranah personality, kemudian ranah gagasan, ada usul fikih yang menyebutkan menghindari keburukan itu lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Maka harapannya kita menjadi pemuda, menjadi anak muda yang analis gitu ya. Jadi anak muda yang kritis. Kira-kira gagasan mana yang sekiranya lebih bukan lebih baik. Kalau kita mencari lebih baik, maka akan selalu ada sisi-sisi tersebut. Tetapi kiranya gagasan mana yang menimbulkan mafsadat atau keburukan itu lebih sedikit. Itulah mungkin ya sedikit tips dari saya terkait dengan
bagaimana cara memilih pemimpin gitu. Nah, kemudian berkaitan dengan second voter, memang dalam literatur yang kami temui, second voter ini memiliki potensi golput lebih tinggi karena berdasarkan fakta atau berdasarkan fenomena 2019 yang kemudian menyebabkan polarisasi yang cukup besar, kemudian istilahnya ada yang rekonsiliasi masuk ke dalam kabinet dan kita sebagai pendukungnya merasa sakit hati, itu memang terjadi. Cuman saya sepaham dan sepakat dengan Mas Irfan bahwa politik secara elit itu cukup dinamis, teman. Maka kita sebagai pemilih fokus saja kepada gagasannya, fokus saja kepada apa yang mau dia bawa untuk Indonesia, fokus saja kepada isu-isu yang akan dia tangani, begitu beliau tangani. Karena ketika kita hanya fanatik kepada satu personality, maka itu yang sebenarnya memicu polarisasi, memicu perpecahan Indonesia, begitu. Yang menjadi ranah substansial ya gagasannya. Setiap pemimpin yang membedakan ketiga paslon ini adalah gagasannya. Gagasan yang terbaik yang seperti apa? Gagasan yang lebih sedikit keburukannya atau mafsadatnya yang mana? Nah, itulah yang harapannya menjadi pertimbangan besar kita sebagai pemilih pemuda gitu. Maka fokus kepada ranah substansial, fokus kepada isu-isu yang dibangun, fokus kepada apa gagasan-gagasan yang kemarin sudah dikampanyekan, kemarin sudah disampaikan di kelima sesi debat gitu. Meskipun memang kekecewaan itu masih ada. Bahkan mungkin kita sudah menganggap bahwa pemilu itu hanya sekedar forum politis gitu. Kalau kata dosen saya, memang pemilu ini forum forum perebutan kekuasaan yang dilegalkan oleh negara. Nah, cuman itu kan perspektif hukum. Sebagai perspektif anak muda yang lebih kepada ranah gagasan dan substansial, harapannya kita tidak hanya memandang hal itu, lebih memandang pada teoritis, theoretical, dan gagasan-gagasan yang dibawa. Kemudian yang terakhir berkaitan pendidikan politik ke generasi Z, menjadi generasi rasional yang menentukan pilihan dan tidak mudah terjebak. Kita paham bahwa generasi Z generasi yang secara tidak langsung mendekati digital native gitu, yang sangat dekat dengan teknologi. Maka upaya-upaya kita, upaya-upaya pencerdasan teman-teman IPM, generasi organisasi-organisasi di Muhammadiyah adalah melalui kampanye-kampanye digital, melalui proses literasi digital. Pun juga dalam proses kaderisasi kita akan tetap menyuarakan untuk menjadi pemilih yang bijak, pemilih yang baik. Akan tetapi karena lokusnya atau tempat bermainnya generasi Z ini adalah media sosial, maka kita juga harus menjabani atau kita juga harus turut membersamai mereka di media sosial agar terhindar dengan yang namanya hoax gitu. Atau hari ini banyak sekali platform-platform ataupun upaya-upaya untuk memastikan apakah berita ini hoax ataupun berita ini faktual. Kurang lebih seperti itu, Kak Indri, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, Mas Dai. Jadi masih ada waktu nih teman-teman sebelum hari pencoblosan dilihat visi misinya, dilihat hal-hal yang substansial ya, jangan terjebak pada gimmick-gimmick politik. Oke, ini ini ada pertanyaan dari Vina, terus Salsabila dan juga Indi ya. Tapi sepertinya ini lebih cocok saya menjawab ini karena ini terkaitan dengan hoax ya, dengan di media sosial gitu ya. Terus kemudian banyak soal hoax gitu. Mungkin izin nih saya sedikit menjawab ya teman-teman teman-teman Sohib, pemerintah Sohib. Jadi memang di media sosial itu memang banyak hoax ya teman-teman, karena kan beda dengan media massa, media sosial itu belum terverifikasi, maksudnya belum melakukan di cross check tuh ini benar nggak, sahih nggak informasinya gitu. Itu sebabnya di medsos itu
banyak hoax, banyak kabar bohong yang bertebaran. Nah, apalagi di musim politik nih, gitu kan, musim-musim pemilu ini, contohnya kemarin tuh di TikTok mungkin ya, ada isu di salah satu paslon udah menang di luar negeri, gitu. Nah, apa yang kita lakukan, teman-teman Gen Z yang ada di room ini, ya pertama kita berpikir kritis, mungkin nggak, gitu kan? Orang pemilihan umum di luar negeri aja belum selesai gitu kan. Mungkin nggak hasilnya udah keluar gitu kan. Terus kemudian teman-teman bisa googling gitu kan, bisa dicek dulu benar nggak info yang ada di TikTok itu gitu kan. Info-info yang teman-teman dapat di media sosial, di googling gitu, apakah benar, apakah sudah ada di website resmi Kominfo misalnya, atau di media massa gitu, seperti Antara News, saya lagi promosi nih ya. Jadi seperti Antara News, terus kemudian Kompas, Detikcom, atau media-media mainstream lainnya. Karena kan apa yang disampaikan di media massa itu sudah terverifikasi, sudah dicek ulang dengan jurnalisnya gitu. Jadi insya Allah gitu ya, apa yang disampaikan di media itu terverifikasi kebenarannya. Atau mungkin Mas Irfan atau Mas Dai mau menambahkan, silahkan ya. Silakan Mas Irfan dulu, mungkin bagaimana pendidikan anti hoax di IPNU, terus kemudian Mas Dai bisa menjelaskan gimana nih upaya literasi mencegah hoax di IPM gitu. Oke, mungkin lebih pada bagaimana organisasi kita di IPNU itu memberikan edukasi bahwa hoax itu harus jangan sampai, ya minimal kita sebagai generasi muda di NU itu jangan sampai minimal itu menebarkan hoax gitu. Kita menekankan itu. Jangan sampai kita menjadi produsen hoax atau menjadi distributor hoax gitu. Itu jangan sampai, itu paling dasar itu yang harus kita bentengi. Kemudian berkaitan dengan pemahaman dan juga mungkin menjadi yang perlu dilakukan oleh teman-teman adalah ya bagaimana memfilter itu tadi, memfilter berita-berita yang sekiranya itu belum pasti kebenarannya, itu perlu di cross check. Itu yang sudah disampaikan Kak Indri tadi, udah lengkap lah intinya. Tapi memang hari ini itu media-media terutama TikTok yang algoritmanya itu susah ditebak, kadang potongan-potongan bisa jadi penebar fitnah dan lain sebagainya, itu ya minimal kita anggap saja itu hiburan sajalah, jadi hiburan. Oh ternyata, oh gini-gini, udah itu jadi hiburan, tetapi kebenarannya iya atau tidaknya perlu kita cross check, karena kita sebagai generasi muda itu ya harus bisa menjadi apa namanya, edukator lah terhadap berita-berita, apalagi kalau sampai itu dikonsumsi oleh orang tua kita, itu malah bahaya. Kalau sudah sampai ke orang tua kita itu pasti ditelan mentah-mentah. Artinya peran dari Gen Z ini ya terutama itu tadi, pertama jangan sampai menjadi produsen hoax, jangan sampai menjadi distributor hoax, harus bisa memfilter, kemudian ya harus bisa memberikan edukasi terhadap lingkungannya, khususnya terhadap keluarga itu tadi. Mungkin itu Kak Indri. Oke Mas Irfan, mungkin Mas Dai singkat aja, silahkan. Siap. Secara overall saya sepakat dengan Mas Irfan dan Kak Idri ya, bahwa memang poin utamanya adalah bagaimana generasi Z ini kita bersama-sama tidak menjadi produsen hoax. Itu yang paling penting. Karena ketika kita anak muda yang juga nyebar hoax dan hoaxnya itu masuk ke grup keluarga, itu kan jadi something yang luar biasa. Sebenarnya ada banyak mekanisme gitu ya. Yang penting memang kita meletakkan sisi kritis dan analitis kita. Contoh seperti yang Kak Indi sudah sebutkan tadi, bahwa di TikTok saya di FYP juga muncul itu
sudah ada persentase hasil pemilihan di luar negeri, beberapa negara yang memenangkan salah satu paslon. Itu munculnya di TikTok. Maka sebagai generasi Z yang kita meletakkan daya kritis dan analitis, kita harusnya bersikap untuk kepo dan mencari tahu. Itu kan naluriah kita sebagai Gen Z, apalagi ya. Kepo dan mencari tahu apakah di laman berita yang lain, di sumber-sumber yang lain juga menyatakan hal seperti itu. Nah, itulah langkah pertama yang sekiranya paling dekat dan paling bisa kita lakukan. Contohlah beberapa berita-berita, beberapa sumber atau kanal berita gitu yang terpercaya, itu bisa menjadi panduan kita. Kemudian kesadaran dan kepekaan serta kemampuan untuk mengolah informasi digital itu juga perlu, teman-teman sekalian. Jangan hanya kita sebagai generasi Z yang konsumen saja, konsumen media sosial, tapi kita juga harus mampu menggunakan media sosial ini sebagai alat yang bijak gitu, sebagai alat yang malah bisa mengantisipasi hoax. Ketika ada hoax, kita langsung mencoba menciptakan antitesisnya, katakanlah seperti itu. Karena hoax ini mau tidak mau akan selalu berseliweran. Kalau bukan kita anak muda yang menanggulangi, yang membentengi, siapa lagi gitu. Karena generasi X, generasi di atasnya kita, ayahanda kita, ibunda kita, itu ketika mendapatkan info, berita, dia langsung mempercayai. Kan begitu. Kurang lebih seperti itu, Kak Indri. Oke, Mas Dai, terima kasih banyak nih untuk insight-nya yang luar biasa. Terima kasih juga saya ucapkan pada Mas Irfan Hamid ya, yang sudah bergabung di Mas Irfan Hamid dan Mas Dai Aljani yang sudah bergabung di pada malam hari yang berbahagia ini. Terima kasih insight-nya luar biasa nih. Mudah-mudahan teman-teman di generasi Z gitu ya, itu bisa mendapatkan pencerahan luar biasa pada diskusi pada malam hari ini.